Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk kalian yang masih setia untuk mengikuti setiap perkembangan atau update terbaru dari konten-konten saya atau video-video yang saya buat. Semoga apa yang saya buat ini bisa menjadi bahan edukasi, kemudian menjadi bahan informasi. Syukur-syukur kalau misalnya ada pencerahan. Silakan diambil hal-hal yang sahabat-sahabat dianggap positif dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang saya sajikan. Skip jika dianggap bahwa apa yang saya berikan ini tidak ada artinya untuk kalian. Nah, di beberapa video saya sebelumnya, saya banyak membahas soal gerakan-gerakan Islam Jamaah LDII yang menurut saya sesat dan menyesatkan. Dari banyaknya informasi yang kita dapati, informasi yang kita update, kemudian referensi-referensi yang berasal dari mantan jamaah LDII yang kemudian memberikan pernyataan. Kalau di part-part sebelumnya saya membahas soal penjelasan mantan mubalik LDII yang kemudian speak up menjelaskan kepada kita semua soal apa yang dialami selama menjadi mubalik di dalam LDII, kesesatan yang terjadi di dalam sana, kemudian doktrin-doktrin yang kemudian dijalankan di Islam Jamaah LDII Jokam. Tentu sebenarnya untuk orang-orang yang berakal, untuk orang-orang yang berpikir, pasti tidak akan mengatakan bahwa LDII adalah sesuatu yang positif dan baik. Kalau kita mendengarkan dari banyaknya referensi yang disajikan. Dan bukan cuma channel saya, dan bukan cuma channel ini yang kemudian membahas soal kesesatan LDII. Banyak kok channel-channel lain yang membahas soal itu. Banyak kok referensi-referensi yang kita bisa dapati dari YouTube, dari manapun itu. Nah, sama seperti cuplikan video yang saya akan perdengarkan kepada sahabat-sahabatku tentang pandangan atau pernyataan mantan jamaah LDII yang keluar dan kemudian membahas itu, menjelaskan soal apa yang dia pernah rasakan setelah berada di Islam Jamaah. Mungkin kita putar dulu ya, kita dengarkan dulu pernyataannya, setelah itu kita diskusikan. Ini ada hubungannya dengan video saya sebelumnya membahas soal 14 poin kesesatan LDII menurut Muhammadiyah. Kalau sahabat-sahabat pernah nonton itu, kita dengarkan dulu pandangan dari si mantan jamaah LDII ini. Ya pernah kejadian nggak wudu, padahal saya belum punya wudu. Tapi karena harus ikut acara itu, kalau saya sholat sendiri juga nggak enak, malah budi asor. Jadi saya ikut, saya nggak ambil wudu itu, nggak wudu. Ya kan lucu kan. Nah, setelah itu saya ceritakan beliau-beliaunya ya sampai segitunya ya mas. Ajaran di Islam Jamaah sampai masalah sholat pun juga harus berpura-pura mengikuti. Nah inilah Pak akibat golongan atau yang akidahnya itu salah. Yaitu akibatnya semuanya itu akan roboh semua. Semuanya itu akan banyak sekali penyimpangan karena akidahnya itu adalah akidahnya rusak. Oke, jelas ya. Kita pernah bahas di video sebelumnya. 14 poin kesesatan LDII menurut Muhammadiyah. Di situ ada poin yang mengatakan soal jamaah LDII yang kemudian ketika dia harus terpaksa sholat di tempat di mana orang-orang di sana bukan jamaah LDII, bukan barisan LDII, tapi dia harus terpaksa sholat di sana, mungkin di masjid NU, mungkin di masjid Muhammadiyah misalnya. Kalaupun mereka terpaksa harus melaksanakan sholat itu, mereka tidak diwajibkan untuk mengambil wudhu. Atau bahasa dari apa yang disampaikan tadi adalah berpura-pura mengikuti, berpura-pura sholat. Bayangkan ketika doktrin-doktrin sesat seperti ini disebarluaskan di dalam Islam Jamaah LDII yang kemudian jamaahnya
massanya itu bukan puluhan, bukan ratusan, tapi bahkan ribuan. Organisasi sekelas LDII yang sudah berdiri puluhan tahun ini pasti memiliki jamaah yang tidak sedikit. Dan bayangkan dari semua orang yang kemudian didoktrin dengan model seperti itu, ada berapa banyak orang yang tersesat, ada berapa banyak orang yang kemudian melaksanakan sholat berpura-pura seperti itu. Padahal kita tahu sendiri, dasarnya orang melaksanakan sholat itu harus suci, harus wudhu. Atau ada ajaran di dalam Islam membenarkan orang tidak melaksanakan wudhu sebelum melaksanakan sholat, atau berpura-pura sholat hanya karena persoalan terpaksa. Ya kan, kalau pandangan kita sebelumnya kan mengatakan bahwa mending nggak usah sholat ketimbang melaksanakan sholat tidak dalam keadaan suci, bahkan berpura-pura. Kalau di video sebelumnya saya mengatakan bahwa di 14 poin kesesatan LDII menurut Muhammadiyah itu, keterangan di situ mengatakan bahwa mereka setelah berpura-pura melaksanakan sholat itu, ketika mereka kembali ke rumahnya, itu akan mengulangi sholatnya. Berarti sholat yang tadi yang dia laksanakan itu dianggap tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat bukan dengan jamaah LDII yang lain. Dia sholat di belakangnya imam yang tidak sejamaah di LDII. Ini kan parah, pemahaman seperti ini parah. Padahal kalau kita orang-orang, saya misalnya orang NU yang kemudian sholat di belakangnya imam yang dia adalah orang Muhammadiyah, ya sederhana lah, misalnya persoalan kunut, Muhammadiyah tidak kunut, NU kunut. Ya kalau saya berjamaah melaksanakan sholat subuh di tempat atau di masjid yang kemudian imamnya adalah Muhammadiyah, ya saya tidak harus kunut. Ya kunut kan bukan sesuatu yang wajib. Nah, kembali kemudian dengan saya sholat lagi dan imam yang ada di depan saya adalah orang NU, dia kunut, ya saya harus kunut karena saya orang NU. Kan begitu. Maksud saya enaknya Islam ya di situ. Muhammadiyah tidak melaksanakan kunut, tapi tidak kemudian mengkafirkan orang NU yang melaksanakan kunut itu. Sama seperti orang NU yang melaksanakan kunut tidak harus mengkafirkan saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah yang tidak melaksanakan kunut. Itu kan enak. Berislam model seperti ini kan enak. Beda dengan LDII. Bahkan orang di luar dari barisan LDII dianggap bukan cuma kafir, tapi najis. Lebih parah lagi. Nah, saya pikir inilah yang harus kita bongkar dari pemahaman-pemahaman sesat seperti ini, supaya tidak mengakar di masyarakat. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian terjebak, terlanjur masuk ke dalam barisan LDII dan kemudian mengikuti pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh LDII, kemudian terpapar, susah untuk keluarnya. Di beberapa video saya sebelumnya yang saya bahas soal LDII, banyak komentar yang mengatakan bahwa sebenarnya banyak orang yang menyesal masuk di dalam LDII. Sebenarnya mereka sudah resah, sebenarnya mereka sudah jenuh berada di dalam Islam Jamaah LDII, tapi berat untuk keluarnya. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur, keluarganya sudah masuk, anaknya sudah masuk, istrinya sudah masuk, mereka sudah fanatik. Apalagi misalnya mereka sudah dikunci dengan pinjaman-pinjaman dari pusat, pekerjaan, kemudian dia ketergantungan di situ, akhirnya susah keluarnya. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang pernah ada di dalam LDII kemudian keluar, itu pasti akan dipersekusi, itu pasti akan disiksa, itu pasti akan dimiskinkan. Kenapa? Karena sebelumnya di dalam LDII itu jamaah dibuat ketergantungan, sehingga sekalipun mereka resah, sekalipun mereka jenuh berada di dalam LDII, mereka tidak bisa keluar. Dan ini yang kita sayangkan. Tapi saya pikir itu bukan menjadi alasan ketika misalnya saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang ada di dalam LDII sudah merasa bahwa
pemahaman yang ada di dalam LDII adalah sesat, itu silahkan keluar. Minta kemudian perlindungan di Majelis Ulama Indonesia, minta kemudian perlindungan ke apa namanya, pihak berwajib ya. Ketika misalnya mendapatkan intimidasi dan sebagainya, laporkan ke pihak kepolisian. Berdiskusi dengan ulama-ulama di NU, berdiskusi dengan ulama-ulama di Muhammadiyah, berguru dengan orang-orang yang baik, dengan ulama-ulama yang baik, yang kemudian tidak mengajarkan soal takfiri, tidak mengajarkan soal kekerasan, tidak mengajarkan soal ekstrim dan terorisme. Itu saya pikir tidak ada masalah. Mau belajar di NU boleh, mau belajar di Muhammadiyah boleh. Saya pikir itu yang bijak yang kita bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa menjadi sumber referensi yang baru, bukti baru bahwa LDII sesat dan menyesatkan, dan sudah seharusnya pemerintah kita melakukan tindakan-tindakan keras terhadap pemahaman yang menyimpang di dalam barisan jamaah Jokam Islam Jamaah LDII. Saya pikir itu sahabat-sahabatku sekalian, kita tetap komitmen untuk bergerak melawan kelompok-kelompok pemahaman-pemahaman sesat seperti ini. Kita berjuang sampai pada akhirnya LDII kembali dibekukan, kembali dibubarkan. Dan kita komitmen bagaimana caranya saudara-saudara kita yang sudah terlanjur ada di dalam, itu kemudian tersadarkan, itu kemudian tercerahkan. Saya pikir itu sahabat-sahabatku, silahkan berkomentar, ramaikan kolom komentar, silahkan berdiskusi di dalam sana. Saya senang membaca komentar-komentar sahabat-sahabat, sekalipun permohonan maaf saya tidak bisa membalas keseluruhan komentar kalian. Saya juga harus memikirkan update soal perkembangan LDII dan lain sebagainya, untuk kemudian saya sajikan video yang lebih menarik lagi. Mungkin itu sahabat-sahabatku, kita bertemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.